Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 11 akan mempresentasikan algoritma priority preemptif dan non-preemptif dengan anggota kelompok Ma'ruf Samsudin NIM 21113957, Wulan Kristianti 21113924, Dahniar 21113925, Sri Utami 21113950, Marsa Bariski 21113909. Selanjutnya akan dibacakan oleh Wulan Kristianti. Algoritma priority preemptif dan non-preemptif. Priority scheduling merupakan algoritma penjadwalan yang mendahulukan proses yang memiliki prioritas tinggi. Setiap proses memiliki prioritasnya masing-masing. Prioritas suatu proses dapat ditentukan melalui beberapa karakteristik, antara lain 1. Time limit, 2. Memory requirement, 3. Akses file, 4. Perbandingan antara I/O burst dan CPU burst, 5. Tingkat kepentingan proses. Pada algoritma ini dibagi dua penjadwalan, yaitu 1. Priority preemptif. Preemptif digunakan ketika proses beralih dari status berjalan ke status siap atau dari status menunggu ke status siap. Sumber daya, terutama siklus CPU, dialokasikan ke proses untuk jumlah waktu yang terbatas dan kemudian diambil, dan proses tersebut ditempatkan kembali dalam antrian siap jika proses tersebut masih memiliki sisa waktu bus CPU. Proses ini tetap dalam antrian siap sampai mendapatkan kesempatan berikutnya untuk dieksekusi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ma'ruf Samsudin. Ya, untuk prosesnya, untuk penjelasannya di sini ada dibagi menjadi 4, yaitu ada proses. Ini ada arrival time atau waktu kedatangan. CPU burst-nya ini ada waktu pengeksekusian dan priority-nya. Jadi untuk yang pertama di sini ada waktu dari 0. Nah, ini pertama ada arrival time-nya P2 dulu ya. Jadi P2 muncul duluan. Lalu setelah di burst selama 1 milisecond muncul P3 yang prioritinya lebih tinggi. Jadi P3 ini lebih dahulu dieksekusi oleh CPU-nya daripada P2. Jadi waktu pengeksekusiannya kita mengambil P2 yang sudah dieksekusi selama 1 milisecond, kita tambahkan dengan P2 yang P3 yang waktu pengeksekusiannya 4 milisecond. Jadinya kita membutuhkan waktu 5 milisecond. Lalu selanjutnya ini ada priority-nya kita P0 ya. Jadi untuk P0 ini CPU burst-nya membutuhkan waktu 2 milisecond. Jadi totalnya sekarang menjadi 7 milisecond ya. Lalu selanjutnya untuk priority-nya P1 yang memakai CPU burst time-nya sebanyak 4 milisecond. Jadi totalnya sekarang menjadi 11 milisecond. Nah, lalu karena P2-nya tadi belum selesai, baru tereksekusi selama 1 milisecond, maka P2 masih ada sisa sebanyak 5 milisecond. Jadi 5 milisecond-nya akan ditambahkan di eksekusi terakhir. Jadi total dari keseluruhan pengeksekusiannya ini ada 16 milisecond. Lalu selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Niar. Selanjutnya, priority non-preemptif. Non-preemptif digunakan ketika proses berakhir atau proses beralih dari berjalan ke status menunggu. Dalam penjadwalan ini, setelah sumber daya siklus CPU dialokasikan ke suatu proses, proses tersebut menahan CPU hingga dihentikan atau mencapai status menunggu. Dalam kasus penjadwalan non-preemptif, tidak mengganggu proses yang menjalankan CPU di tengah eksekusi.
Sebagai gantinya, ia menunggu hingga proses menyelesaikan waktu ber-CPU-nya dan kemudian dapat mengalokasikan CPU ke proses lain. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Sri Utami. Di sini kita mengambil studi kasus, yaitu ada melalui proses arrival time, CPU burst time. Di sini kita P2 0 dan CPU burst time-nya 6. Terus P3 6 ini kita eksekusi sampai habis, soalnya kalau priority non-primitive prim type ini kan dia diproses sampai berakhir kan, walaupun dia datangnya lama. Apa gimana sih? Bentar, aku bingung kalau ngejelasinnya. Bentar ya, bentar. P2 ini Iya, dieksekusi sampai habis kan? Dieksekusi sampai habis. Habis itu maju P3 yang CPU burst time-nya, dia menghabiskan 6 milisecond nggak sih? Aku bertanya. P3 cuma 4, itu loh dibaca itu loh, kan ada itu CPU. Iya, aku bilang P2 dia membutuhkan waktu 6 milisecond. Waktu pengeksekusiannya selama 6 milisecond. Selanjutnya P3 di sini 4. Dia 6 ditambah 4 jadi 10. Jadi dia membutuhkan waktu sebanyak 10 milisecond sampai waktu berakhirnya eksekusi. Terus P1 di sini 4, 10 ditambah 4, 14. Dia eksekusinya menghabiskan waktu selama 14 milisecond. Dan yang terakhir P0 ini 2. 14 tambah 2, 16. Jadi dia menghabiskan sebanyak 16 milisecond. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Sabariski. Oke, selanjutnya yaitu perbedaan utama antara penjadwalan priority preemptive dan penjadwalan non-preemptive. Yaitu ada parameter penjadwalan priority preemptive dan penjadwalan non-preemptive. Parameter basic yaitu dalam sumber daya ini siklus CPU dialokasikan ke proses untuk waktu yang terbatas. Penjadwalan non-preemptive setelah sumber daya siklus CPU dialokasikan ke suatu proses akan menahannya hingga menyelesaikan waktu burst-nya atau beralih ke status menunggu. Kemudian selanjutnya ada interrupt, yaitu proses dapat terputus di antaranya. Nah, untuk non-preemptive-nya, proses tidak dapat dihentikan hingga berhenti sendiri atau waktunya habis. Kemudian ada starvation. Jika proses yang dimiliki prioritas tinggi seringkali masuk ke antrean siap, proses dengan prioritas rendah dapat menyebabkan kelaparan. Untuk primitifnya, jika proses dengan waktu burst yang lama menjalankan CPU, maka proses yang akan datang dengan waktu burst CPU yang lebih sedikit dapat menyebabkan kelaparan. Kemudian selanjutnya ada overhead. Nah, ini memiliki overhead penjadwalan proses. Untuk primitifnya tidak ada biaya tambahan. Selanjutnya flexibility. Nah, flexibility ini sesuai dengan namanya yaitu fleksibel. Nah, kalau untuk non-primitifnya dia kaku. Kemudian selanjutnya ada cost, yaitu dia biaya terkait. Untuk non-primitifnya dia tidak ada biaya yang terkait. Kemudian selanjutnya ada pemanfaatan CPU. Dalam penjadwalan priority primitive, pemakaian CPU sangat tinggi. Untuk non-primitifnya, ini rendah dalam penjadwalan non-primitive.
Nah, untuk contohnya, contoh penjadwalan preemptif adalah round robin dan sisa waktu tersingkat pertama. Kemudian non preemptifnya, contoh penjadwalan non preemptif adalah first come first serve dan shortest job first. Sekian, saya kembalikan ke Mbak Sri. Ya, mungkin itu saja penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada yang kurang atau yang tidak dimengerti. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.